Berbicara mengenai penulisan artikel ilmiah atau sering disebut dengan karya ilmiah, kali ini saya akan membagikan bagaimana urutan dan kita memulai untuk menulis dalam karya ilmiah kita. Kita bisa submit di beberapa eh, kampus yang memang bisa menerbitkan jurnal-jurnal yang telah kita tulis. Dan pertama sekali bahwasanya artikel ilmiah itu kita harus mendahului dari judul. Judul menyangkut tentang fenomena atau sebagai penulis ya yang harus kita jadikan sebagai judul daripada artikel ilmiah. Kemudian adalah abstrak. Itu juga abstrak itu apakah kita duluankan ya. Abstrak biasanya ini hanya saya menulis atau saya urutkan dari A sampai Z. Artinya abstrak memang dibuat setelah kita membuat suatu hasil dan pembahasan daripada hasil penelitian yang telah kita tulis. Kemudian adalah pendahuluan. Pendahuluan akan menceritakan tentang judul dan fenomena tentang apa yang kita sedang melakukan penelitian. Kemudian literatur adalah seperti misalkan adalah teori-teori yang mendukung daripada judul karya atau artikel ilmiah yang kita tulis. Jadi kalau misalkan kita punya ada 3 atau 4 topik dalam arti ada kata kunci, misalkan contoh yaitu kompensasi atau kinerja pegawai dan motivasi kerja dan gaya kepemimpinan. Dan ini akan kita tuangkan setiap definisi ya, setiap definisi kita akan tuangkan dalam literatur. Kemudian baru kita membuat konseptual dalam bentuk gambar ya, mana yang dipengaruhi dan mana yang tidak dipengaruhi, artinya mana variabel bebas dan mana variabel terikat itu kita bisa tuangkan dalam bentuk konseptual. Kemudian hipotesis merupakan jawaban sementara sebelum kita mengolah data. Artinya ini merupakan dugaan sementara kita sebagai penulis bahwa ketika kita sudah melakukan penelitian, kita menemukan gap atau fenomena pada penelitian tersebut, kemudian kita menambahkan sebuah teori yang mendukung nanti jawaban sementara kita adanya pengaruh atau adanya perbedaan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi apa yang kita pakai pada penulisan karya ilmiah ini? Ya, ada beberapa contoh seperti misalkan kita bagaimana cara kita menarik data, kemudian bagaimana kita mengolah data tersebut atau kita menggunakan alat seperti apa seperti SPSS atau Smart PLS. Dan semua ini bisa kita tuangkan dalam metodologi. Kemudian berapa jumlah sampel yang kita butuhkan atau sampel yang kita gunakan pada penelitian ini. Kemudian seperti teknik pengambilan sampel atau sampling. Kemudian beberapa jenis-jenis penelitian yang harus kita gunakan seperti kualitatif dan kemudian adalah bagaimana kita juga untuk menemukan bahwa metodologi ini bisa lebih cocok dan relevansi kepada judul yang sedang kita lakukan penelitian. Kemudian adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Setelah adanya hasil, itu dapat kita dapatkan setelah kita sudah mengolah data dari yang telah kita sebarkan dari responden terpilih kita. Setelah data terkumpul, maka kita sebagai penulis akan mengolahnya dengan menggunakan alat SPSS misalkan seperti SPSS 20, 23, atau 25 dan tergantung kita. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan hasil dari pengolahan data tersebut, maka kita bisa dan menguraikan satu persatu setiap variabel itu dalam bentuk pembahasan. Apakah variabel X1 terhadap variabel terikat, apa hubungannya, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh, apakah signifikan atau tidak signifikan. Kemudian seterusnya adalah variabel kedua, misalkan kompensasi terhadap kinerja pegawai.
Jadi kita harus membahasakannya apakah ada pengaruh atau tidak, baik signifikan secara positif atau negatif. Apakah yang kita duga pada hipotesis penelitian akan berhubungan dengan apa yang sedang kita temukan hasil atau pada saat kita melakukan pengolahan data. Kemudian teman-teman, kesimpulan adalah merupakan hasil daripada pembahasan tadi. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa misalkan X1 berpengaruh dan juga signifikansi terhadap kinerja pegawai. Kemudian variabel X2 berpengaruh juga positif dan signifikan terhadap variabel terikat, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuatnya berapa variabel, dan itu juga kita membuat kesimpulan. Dan saran, tentu kita akan memberikan saran pada kesimpulan ini. Saran apa yang harus kita sampaikan? Baik itu berguna bagi tempat penelitian kita, terutama di tempat penelitian kita, dan juga kepada kita jadikan sebagai bahan referensi nanti hasil penelitian kita ini kepada penulis-penulis selanjutnya yang bisa mengutip daripada hasil penelitian kita. Kemudian adalah referensi atau daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu tadi sumber-sumber buku yang kita gunakan, seperti buku metodologi apa yang kita pakai. Kemudian di literaturnya kita pakai dari nama saja siapa penerbitnya, nama pengarang penulisnya maksudnya. Jadi kita bisa menemukan di dalam daftar pustaka. Jadi disinilah poin-poinnya yang sangat bermanfaat. Kembali saya ke abstrak. Setelah kita sudah membuat semuanya, baru kita masuk kepada abstrak. Kita akan menguraikan satu persatu di sana dalam bentuk kalimat, bahwa misalkan kita melakukan tujuan penelitian untuk apa, kemudian ada hasilnya seperti apa, kemudian metodologi apa yang kita pakai pada penelitian ini, dan kemudian adalah hasil daripada penelitian atau hasil pengolahan data yang telah kita olah. Baik, mungkin begitu saja. Saya selalu singkat untuk menyampaikan video singkat ini supaya juga dapat dipahami secara singkat gitu. Tidak harus mesti panjang dan beberapa menit, dan kita membuat video yang begitu sesingkat-singkatnya supaya juga dapat dipahami oleh teman-teman dimanapun berada. Terima kasih dan sampai jumpa di video seterusnya.